Berikutnya kita akan menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Di sini ada teori yang dikemukakan oleh Gay dan Deal, ya, yang tadinya menulis teori atau tabel sebelumnya. Kita lihat, nah yang ini ya, tabel angka acak. Di sana dia juga punya teori dalam buku tersebut. Pada kajian untuk kelas bisnis dan manajemen, dia punya minimal ukuran sampel sebagai berikut. Untuk penelitian deskriptif, minimumnya adalah 10% dari populasi. Kalau kita ingin melakukan deskripsi terhadap populasi. Kalau untuk melakukan korelasi atau keterhubungan, minimumnya adalah 30. Nah, 30 tadi ada ya, angka 30 sebelumnya. Kemudian kalau kausal perbandingan, minimum 30 subjek per grup. Sedangkan untuk yang eksperimental atau percobaan, minimumnya adalah 15 subjek per grup. Lalu teori berikutnya oleh Frankel dan Wallen tahun 1993. Di sini penelitiannya tentang evaluasi pendidikan. Sarannya adalah jika penelitian deskriptif minimum sampelnya adalah 100, kalau yang korelasi minimumnya 50. Sedangkan untuk kausal perbandingan 30 sampel untuk setiap grup, lagi-lagi 30, dan untuk yang eksperimental bisa 30 atau 15 per grupnya. Teori berikutnya oleh Roscoe 1975 yang dikutip Uma Sekaran 2006. Ada acuan umum untuk menentukan ukuran sampel. Pertama, jika kita punya sampel 30 sampai kurang dari 500, itu sebenarnya cukup tepat untuk kebanyakan penelitian. Jika sampel dipecah menjadi beberapa subsampel, maka minimumnya adalah 30 untuk setiap kategori. Nah, 30 lagi. Berikutnya, untuk penelitian multivariat atau menggunakan variabel bebasnya lebih dari satu, seperti analisis regresi linear berganda, maka ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel penelitian. Dan untuk yang eksperimental sederhana tapi dengan kontrol yang ketat, kita bisa menggunakan sampel kecil antara 10 sampai 20. Ada juga Krejci dan Morgan tahun 1970. Nah, bedanya di sini dia pakai rumus. Ya, rumusnya seperti ini. Kita lihat, S adalah sample size atau jumlah sampel. Ini chi-square ya. Kita pakai chi-square di sini. Dan untuk N adalah jumlah populasi. P dan Q untuk proporsi. Jika tidak diketahui, silahkan pakai proporsi moderat atau di tengah-tengah, berarti sama-sama 50%, 50-50 ya. Nah, per D kecil kuadrat. D kecil adalah tingkat kesalahan tertinggi yang masih dapat ditoleransi. Seperti apa nanti ada cara mencarinya. Dan kemudian ada N-1 ditambah chi-square kali P kali Q. Ini adalah rumus dari Krejci dan Morgan. Untuk chi-square-nya kita pakai DF-nya sama dengan 1 dan taraf signifikansi tertentu, bisa 1%, 5% atau 10%. Ini juga ada tabel yang dibuat oleh Krejci dan Morgan. Di sini kita punya ada sampel dari mulai populasi 10 sampai populasinya 1 juta sudah ditentukan. Bisa juga digunakan sebagai dasar atau landasan pengambilan jumlah sampel. Tabel berikutnya berdasarkan Isaac dan Michael 1995. Nah, di sini bagusnya adalah sudah dibagi menjadi 3 alfa.
Ada 1%, 5%, dan 10%. Dimulai dari jumlah populasi 10 juga sampai 1 juta. Kalau kita bandingkan antara yang 1%, 5%, dan 10%, maka jumlah sampel yang 1% itu lebih banyak dibandingkan yang 5% sama 10%. Ya, karena jumlah error yang sedikit atau alfa yang sedikit itu diharapkan diiringi dengan jumlah sampel yang semakin besar. Jadi akan menambah bukti atau tingkat kepercayaan peneliti terhadap penelitiannya. Nah, di sini ada tingkat kesalahan paling tinggi yang masih bisa ditoleransi. Jadi kita sudah ketemu sebelumnya, yaitu D kecil ya. Tapi nama lainnya adalah margin of error. Singkatannya ME atau MOE. Nah, di sini MOE khusus digunakan untuk sampling. Ya. Kita lihat bagaimana cara mencarinya. Ada rumusnya ternyata, yaitu Z dikali standar deviasi atau simpangan baku dibagi akar N. Nah, ini rumus dari margin of error. Tapi selain pakai rumus, bisa juga kita kasih ketetapan. Misalkan mau 5% atau 2% dan seterusnya. Ingat, semakin kecil error semakin baik. Di sini kita lihat nih, errornya makin lama semakin kecil, tapi dibarengi dengan apa? Jumlah sampelnya yang semakin besar. Ini adalah contoh untuk Z 1,96 ya. Z hitungnya 1,96, Z tabelnya maksud saya. Dapat dari mana? Dapat dari confidence level atau tingkat kepercayaan 95% uji 2 sisi seperti biasa ya. Sudah sering banget nih ketemu 1,96. Dan juga standar deviasinya ceritanya 0,5. Nah, tadi kan saya bilang ya, margin of error bisa juga ditentukan oleh peneliti, misalkan 5%. Karena sering digunakan 5%, agak suka ketukar sama alfa. Kalau alfa digunakan di mana? Di penelitian untuk pengujian hipotesis ya. Kalau yang error pada saat sampling namanya margin of error. Sampling probabilitas. Ya, seperti itu. Kalau margin of error tadi untuk sampling, tapi alfa untuk pengujian hipotesis ya. Karena 5% sama-sama sih, jadi suka banyak yang ketukar. Nah, nama lain dari ME itu juga banyak, bisa bound of error, D, lalu E, atau ini adalah epsilon ya. Kesemuanya ada di rumus-rumus yang beredar, hanya saja ada perbedaan simbolnya. Nah, berkaitan dengan margin of error, ada yang kita sebut sebagai confidence interval atau CI. Beda juga ini dengan confidence level ya, ada juga yang kebolak-balik. Kalau confidence level, tingkat kepercayaan kita terhadap hasil penelitian ya. Tapi kalau yang ini, apakah hasil dari pengukuran kita, yaitu mean sample, mewakili atau mencakup nilai populasi yang sesungguhnya. Jadi perbandingan antara mean populasi dengan mean sampel. Contohnya begini, kalau ada polling tentang voting di Amerika Serikat ya, biasanya kan pas pemilu ada dua partai tuh, Partai Demokrat sama Republikan. Dan sebelum diumumkan hasilnya ada polling. Pada polling tersebut dia pakai ME-nya 5% contoh ya. Nah, confidence interval diperoleh dari rata-rata persentase hasil polling dikurang 5% dan juga ditambah 5%, itulah range-nya atau intervalnya.
Jadi untuk yang Partai Demokrat antara 34% sampai 44%, sedangkan yang Republikan antara 52% sampai 62%. Kenapa harus dikasih rentang? Karena akan berpengaruh pada kevalidan dari hasil polling kita. Kalau satu angka saja kan terlalu detail gitu ya, terlalu menjurus. Tapi kalau dikasih rentang masih punya plus minus, jadi masih ada kesempatan untuk valid ya hasil pollingnya. Ada juga rumus mencari jumlah sampel berdasarkan dari diketahui atau tidaknya populasi. Jika populasinya terlalu besar atau unlimited, maka bisa menggunakan rumus ini nih. Z kuadrat dikali P topi dikali Q topi. Ini Q topi ya. Lagi-lagi ketemu dengan ME. Margin of error di sini lambangnya kali ini adalah epsilon. Nah, untuk finite population atau populasi yang berhingga, pakai aksen di sini ya. Caranya adalah n dibagi rumus yang ini nih. Ingat di dalamnya ada populasi. Kalau di atas kan nggak ada nih populasinya. Yang di bawah ada variabel populasi. Kemudian ada di internet sample size calculator, sudah banyak ya. Saya ambil contoh dari penelitian bimbingan saya. Di sini dia punya populasinya sebesar 193.849. Wah, cukup besar ya. Menggunakan kalkulator ini diperoleh sampel size 384. Dia pakai 5% margin of error, proporsinya 50%, confidence levelnya 95%. Pakai yang ini ya rumusnya. Tapi kan dia punya population size, kenapa pakai yang infinite? Nah, ternyata ada asumsi begini. Kalau populasinya di atas 20.000, maka pembaginya nanti untuk sini akan mendekati 1. Jadinya bisa menggunakan rumus n saja. Ya, dapatlah n saja di sini. Gimana kalau yang kurang dari 20.000? Saya juga ada contohnya. Ini pakai good calculators. Dia enaknya apa? Punya hasil perhitungannya secara lengkap nih ya. Sampelnya diperoleh 275 dari mana? Dari populasinya sebanyak 964. Tuh, dikasih tahu cara untuk mencarinya hingga dapat 275. Enak ya zaman sekarang. Kalau zaman dulu ngitung manual nih. Kemudian ada rumus Nedekorn dan Cochrane 1989. Masih mirip dengan rumus sebelumnya, hanya saja dia langsung pakai PQ, P kali Q, dan juga bukan pakai epsilon tapi dia pakai D lagi ya. Nah, perpanjangan dari rumus tersebut bisa menggunakan sigma kuadrat atau variannya. Lagi-lagi rumusnya hampir sama, hanya tinggal diganti. Kalau ini PQ, yang ini sigma kuadrat. Ini untuk Z-nya sudah pada hafal ya. Untuk alfa 5%, 2 arah 1,96, 1 arah 1,645, dan seterusnya. Syarat utamanya populasinya tergolong sangat banyak sampai unlimited. Dan ada rumus yang terkenal lagi namanya rumus Slovin. Rumus ini terkenal kenapa? Karena cukup singkat. Lihat, dia hanya menggunakan populasi dan juga margin of error maksud saya ya. Tinggal
dibuat seperti ini. Sudah jadi jumlah atau besarnya sampel. Kemudian kalau misalkan punya dua buah proporsi, berarti ada P1, P2, juga ada Q1, Q2, dan mungkin ada N1, N2. Nah, di sini terbagi jadi dua nih. Yang pertama, N1 sama dengan N2 sama dengan N. Rumusnya adalah seperti ini. Tinggal PQ tadi dijabarkan ya. PQ tadi kan awalnya P kali Q, ini tinggal dijabarkan saja. Ini untuk yang sama dengan, tapi kalau tidak sama dengan, contohnya di sini N2 adalah K kali, K itu lipatnya. N2 adalah N1 kali lipat, berarti kita punya rasio nih atau perbandingan besarnya diasumsikan. Karena yang punya kali lipatnya adalah kelompok 1, maka K-nya ada di P1 kali Q1. Tapi jangan lupa taruh lagi di bawah bagian penyebut. Kemudian untuk contoh soalnya, kalau punya dua kelompok, P1 40%, P2 32%. Bisa diketahui Q1 dan Q2-nya. Ya, seperti ini. Tinggal dimasukkan saja, dapatlah 703. Ya, jadi N1, N2, N3, N1 sama dengan N2 sama dengan N, yaitu 703. Dapat tugas lagi, tapi bukan hitung-hitungan kali ini ya. Ingin memberikan tugas agar kalian bisa merasakan bagaimana caranya membuat kuesioner online dan juga mencari responden penelitian ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat bagi nanti yang akan melaksanakan penelitian atau skripsi. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.